Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya kali ini di Hacit Channel tentunya. Nah, sahabat Hacit Channel, kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS tahun 2021. Nah, kali ini saya akan fokus di materi tentang sinonim. Nah, apa itu sinonim? Sinonim adalah persamaan kata. Apa itu persamaan kata? Nah, jadi setiap kosakata yang ada di dalam bahasa Indonesia itu memiliki padanan atau persamaan. Nah, masalahnya di dalam tes CPNS ini kosakata-kosakata yang keluar itu sangat jarang kita dengarkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kita dituntut untuk mampu menjawab soal-soal sinonim tersebut dengan tujuan untuk mengukur seberapa luas pengalaman atau pengetahuan kita di dalam bidang kebahasaan. Jadi orang yang semakin memiliki wawasan yang luas ditandai dengan kemampuan bahasanya yang luas juga. Nah, langsung saja kita masuk ke soal sinonim berikut pembahasannya. Sahabat Hacit Channel, di sini ada salah satu contoh soal berkaitan dengan sinonim. Wiracarita. Nah, pernah mendengar kata wiracarita? Belum pernah, misalnya. Saya belum pernah. Nah, saya juga jarang sekali ketemu dengan kosakata wiracarita ini, sangat jarang digunakan. Karena jarang, saya menggunakan teori otak-atik gaduk kalau di dalam bahasa Jawa. Kita otak-atik saja. Wiracarita berasal dari dua unsur kata. Yang pertama adalah wira, yang kedua adalah carita. Ada wira, ada carita. Nah, saya paling akrab dengan kata carita. Ada kata carita. Nah, mengapa demikian? Kata carita ini mirip dengan kata cerita. Kata carita ini, nah, saya waktu dulu masih kecil, ada telenovela, itu namanya Carita de Angel. Nah, carita. Carita itu cerita, de angel, bidadari, cerita bidadari. Nah, saya menganalisisnya seperti itu. Jadi, sahabat Hacit Channel, kalau kita ketemu kosakata yang belum pernah kita dengar, kita pisah-pisah dulu maknanya, unsurnya seperti apa. Nah, kita pisah, misalnya carita itu cerita. Nah, sesuaikan dengan pilihan jawabannya. Di sini ada cerpen. Nah, singkatannya kan cerita pendek. Jelas ini adalah cerita. Novel itu ya cerita yang lebih panjang dari cerpen. Jadi kalau cerpen itu hanya habis sekali baca dan hanya satu bab, sedangkan novel itu ada beberapa bab. Nanti di atas novel ada lagi roman. Jadi roman itu kisah perjalanan hidup seseorang mulai dari kecil sampai dia meninggal. Misalnya yang terkenal adalah Ronggeng Dukuh Paruk. Jadi menceritakan penari ronggeng yang dari sejak kecilnya sampai dengan masa dewasanya. Oke, selanjutnya adalah epos. Epos itu apa? Epos itu adalah cerita kepahlawanan. Nah, jadi epos itu adalah cerita tentang perjuangan, kepahlawanan dan sebagainya. Komik. Nah, komik itu apa? Komik adalah cerita bergambar. Jadi sama-sama cerita, tapi kalau komik itu memiliki gambar. Nah, sedangkan travesti itu apa? Travesti adalah karikatur. Jadi travesti itu adalah karikatur yang di dalamnya itu menyindir seseorang. Jadi travesti itu karikatur yang tujuannya adalah menyindir seseorang. Oke, kalau travesti agak jauh ya. Oke, kita tadi sudah tahu kata cerita. Jadi kira-kira jawabannya apa? B, C, D, atau E? Oke, wira. Nah, kata wira. Pernah dengar kata wira? Oke, dulu masa kecil saya itu ada film namanya Wiro Sableng. Oke, sableng itu gendeng dalam bahasa Jawa ya. Sableng itu gendeng. Dalam bahasa Indonesia gila. Oke. Wiro Sableng. Wiro itu siapa?
Nah, wiro itu bisa pejuang, bisa tokoh, bisa apa ya, pahlawan. Terus selanjutnya pernah mendengar kata apa lagi? Perwira. Ada kata wiranya. Apalagi? Ada wira swasta. Betul nggak? Oke, ada kata wira swasta. Jadi wira-wira di sini adalah pejuang. Jadi yang termasuk dengan wiracarita atau sinonim dari wiracarita adalah epos, cerita kepahlawanan. Oke, jelas ya? Kita lanjut soal berikutnya. Ada kata agitasi. Agitasi itu apa sih? Nah, saya jarang, tidak pernah mendengar misalnya. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, kita pernah mendengar satu kata dalam seumur hidup kita. Kapan? Misalnya waktu kejadian kerusuhan tahun 1998. Di situ pernah saya ingat ada kata agitasi muncul dari presenter berita. Nah, kita runtut. Kalau sudah ketemu, kita runtut. Agitasi itu diawali dengan proses maksudnya yang lebih rendah dari agitasi itu namanya argumentasi. Nah, argumentasi itu apa? Argumentasi itu pendapat. Argumentasi itu pendapat atau bisa disebut dengan opini. Nah, argumentasi itu adalah kegiatan menyampaikan pendapat kepada orang lain atau memberikan opini kepada orang lain. Nah, orang tersebut mau ikut kita atau tidak itu terserah. Itu kalau argumentasi. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Jadi argumentasi itu berpendapat atau beropini dengan tujuan agar orang lain mengikuti apa yang kita inginkan. Jelas ya? Jadi sifatnya itu tidak memaksa kalau argumentasi. Beda lagi ceritanya dengan persuasi. Nah, kalau persuasi ini kegiatan mengajak. Bisa juga kegiatan mengimbau atau berupa imbauan. Jelas ya? Nah, kalau mengajak, mengimbau, berarti otomatis orang lain kita ingin orang tersebut mengikuti apa yang kita inginkan atau tidak. Nah, betul sekali. Betul sekali. Jadi persuasi itu mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, berarti ada tindakan yang diharapkan. Jelas ya? Ada tindakan yang diharapkan dari orang yang menyampaikan atau mengimbau tersebut. Oke. Lebih tinggi dari persuasi ada. Lebih tinggi adalah provokasi. Nah, orang yang melakukan provokasi disebut provokator. Nah, orang yang melakukan kegiatan provokasi itu tujuannya untuk apa? Mengajak orang lain mengikuti apa yang kita inginkan secara paksa. Tetapi orang tersebut hanya menyampaikan gagasannya saja, tetapi ngompor-ngomporilah, itu istilah orang Jawa. Melakukan bujukan, rayuan agar orang lain itu mengikuti apa yang kita inginkan dan sifatnya itu memaksa, ya. Lebih tinggi dari provokasi disebut dengan agitasi. Nah, agitasi tadi ajakan secara paksa. Nah, disertai dengan contoh. Kalau provokasi kan, ayo oke, bakar. Ya, provokasi orangnya pergi. Agitasi tidak. Dia mengajak sekaligus memberi contoh di depan sendiri. Nah, kegiatan agitasi ini tentu saja sangat bertentangan dengan undang-undang, apalagi dengan hak-hak orang lain, ya. Sebaiknya kita sebagai orang yang hidup di dalam masyarakat itu menghindari kegiatan-kegiatan negatif seperti contohnya adalah agitasi tadi. Oke, selanjutnya adalah sintas. Pernah dengar kata sintas? Kalau sintas sih jarang, tapi ada kata-kata turunan. Nah, misalnya kata penyintas. Nah, saya pernah dengar akhir-akhir ini di masa pandemi COVID-19 ada kata penyintas COVID. Nah, apa itu penyintas? Orang yang terlibat dengan
perdagangan obat-obatan, pengonsumsi obat-obatan bebas, obat terlarang misalnya, narkoba misalnya. Kalau mereka sudah sembuh kok dikatakan penyintas. Apa itu penyintas? Nah, penyintas itu adalah orang yang bisa melewati, orang yang bisa bertahan dari keadaan yang tidak dia inginkan. Jadi dia itu bisa bertahan hidup, bisa selamat, bisa melewati masa-masa kritis. Ini berhubungan dengan konflik juga bisa. Misalnya di Afghanistan ada penyintas konflik dan sebagainya. Oke, jadi jelas ya. Penyintas atau sintas itu adalah orang yang bertahan hidup. Selanjutnya, pialang. Apa itu pialang? Kok mirip-mirip dengan piala? Apa hubungannya pialang dengan piala? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada hubungannya. Tapi saya pernah dengar. Di mana? Ketika membaca koran, kebetulan bungkus nasi kucing misalnya. Ada kata-kata pialang. Di dalam koran bungkus tersebut. Pialang itu berhubungan dengan ekonomi. Nah, berhubungan dengan saham. Oke, saya jelaskan misalnya di dalam pasar saham. Nah, pasar kan ada pasar Rebu, pasar pagi dan sebagainya. Ada juga loh pasar saham. Nah, apa itu pasar saham? Kegiatan jual beli saham. Nah, apa itu saham? Saham itu adalah lembaran berharga yang dikeluarkan oleh seorang swasta atau pemerintah yang tujuannya untuk mendapatkan modal. Nah, dari mana? Nah, tentu saja dari investor. Nah, investor. Terus orang yang akan menjual sahamnya itu disebut dengan emiten. Oke, emiten adalah swasta atau pemerintah yang mengeluarkan lembar yang bernilai yang akan ditukarkan dengan uang dari investor tadi. Nah, untuk menghubungkan antara investor dengan emiten, kita perlu yang namanya pialang saham. Nah, pialang saham itu sering juga disebut dengan broker. Oke, jadi seorang investor tidak bisa langsung membeli saham kepada emiten, tetapi dia harus melalui pialang saham yang akan menghubungkan dananya kepada emiten. Ketika kita membeli selembar saham misalnya, kita harus melalui ini broker. Nah, broker ini bernaung di dalam perusahaan sekuritas. Jadi broker ini bernaung di dalam perusahaan sekuritas. Jadi kalau kita mau membeli saham kepada emiten, kita melewati perusahaan sekuritas yang di dalamnya ada broker atau pialang saham yang akan menghubungkan dananya kepada emiten. Nah, emiten itu contohnya apa? Misalnya Bank Indonesia, kalau milik pemerintah disebut BBRI. Ada bank swasta misalnya BBCA. Ada lagi misalnya PT Bukalapak, itu juga masuk ke dalam bursa saham sekarang kalau mau membeli sahamnya. Saham namanya Buka. Nah, ada juga di bidang properti misalnya PT Properti PP Pro misalnya. Oke. Jadi kira-kira pialang saham apa? Pialang adalah makelar. Sama halnya ketika kita mau membeli mobil, tidak langsung kepada penjualnya. Nah, kita melewati makelar. Jelas ya? Selanjutnya yang terakhir adalah eksodus. Akhir-akhir ini berita di Afghanistan ada banyak sekali manusia, ribuan manusia yang ingin pindah dari negaranya. Nah, karena apa? Karena adanya konflik antara siapa? Antara kelompok Taliban dengan pemerintah maupun dengan Amerika Serikat. Setelah tentara Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan, nah ini pejuang-pejuang Taliban berusaha menguasai pemerintah. Nah, orang-orang yang kontra dengan Taliban ini berusaha untuk pergi, untuk menghindarkan diri dari Taliban ini. Nah, ini meninggalkan secara besar-besaran
itu disebut dengan eksodus. Nah, penampungan bukan, pengusiran tidak, karena eksodus itu dari inisiatif kita sendiri. Penguatan juga tidak, sisi miring tidak. Nah, eksodus itu adalah pindah secara massal. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, apakah ada yang kurang dipahami? Jadi dari penjelasan beberapa contoh soal tadi, apakah ada yang kurang dipahami? Kalau sahabat HC Channel masih belum paham, bisa sambil mencari di internet atau mungkin mengirimkan komen di bawah ya di channel kita. Nanti akan kita bahas melalui komentar juga. Oke, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa share, subscribe, dan juga like. Tetap di HC Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.